Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Sarana ID di sini. Di kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang teknik jualan karena saya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman request ya dari DM ya. Dan saya akan membahas itu di channel ini ya. Maaf kalau channelnya agak tercampur sedikit karena kita fokusnya ke sini dulu karena belum ada channel lain yang untuk ngisi video ini. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas ya, yaitu tentang caranya agar tidak gagal closing. Oke, agar tidak gagal closing ya. Caranya gimana ya? Kita pelajari dulu ya agar kalau kita nggak closing, misalkan kita nggak closing, kita nggak baper gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin kita harus tahu penyebab-penyebabnya dan caranya agar kita bisa mengatasi hal tersebut. Nah, kita pahami dulu ya tentang mindsetnya ya, karena jualan itu bukan untung-untungan ya. Jelas jualan itu kadang ada yang laris dan ada yang enggak, dan itu untuk jualan laris itu ada formulanya. Dan kenapa alasan ya kita sering gagal dalam hal closing ya, ada beberapa banyak faktor ya yang perlu kita ketahui ya. Banyak sekali penjual yang berhasil menarik ya orang dengan materi promosinya, tapi setelah chattingan malah gak closing gitu ya, malah dia gak closing, dia gagal closingnya karena itu. Kita banyak bikin postingan, kita banyak bikin konten ya, ternyata jarang banget yang kontak atau jarang banget yang WA, DM kita, dan iklan kita nggak powerful seperti itu. Nah, di sini ada dua faktor yang menyebabkan ini terjadi gagal closing ya. Yang awalnya dia tertarik dan minat untuk beli, tapi ternyata malah nggak jadi beli. Oke, kita satu faktornya ya, emang tidak prospek. Tidak prospek kenapa? Kita salah kita di mana? Salah kita yaitu tempat iklan. Kita iklannya di mana gitu loh. Jadi kita harus paham ya, tempat iklannya itu di mana. Misalkan kok kita jualan jaket terus kita ngiklannya kok di orang-orang yang suka mancing atau orang-orang yang suka gamis itu ya, itu nggak relevan ya, seperti itu. Dan misalkan kita jual alat pancing ya, dan kita jualnya di pecinta burung, itu juga salah. Ada beberapa faktor ya, walaupun nanti ada beberapa yang kontak tapi tidak banyak yang kontak karena dia tahu apaan sih nih, ini grup burung kok dikasih grup pancing ikan kan gitu, jadi nggak nyambung seperti itu. Dan teman-teman harus tahu ya tentang hal ini, dan teman-teman harus menguasai produk Anda itu apa, dan target market Anda itu di mana, itu teman-teman harus tahu ya. Terus yang kedua karena si penjual salah memberikan jawaban atau si penjual salah dalam hal membalas chattingannya ya. Karena ketika ada customer yang yang WA kita, yang chatting kita seperti bla 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 bla, kita jawabannya salah, gitu juga nanti gak closing. Misalkan kok seperti ini, saya tulis dulu ya, salah jawab. Nah, soalnya gini, salah jawab dalam Semar. Contohnya seperti ini. Contoh ya, misalkan kan, Kak ini ready, dan teman-teman cuma jawab ya, cuma gitu aja, terus gak ya. Jawaban singkat-singkat seperti ini malah bikin customer tuh bete. Customer nggak suka dengan hal seperti ini karena dia ngerasa nggak dihargai. Nah, gimana sih caranya yang benar ya untuk
kita membalas chattingan seperti ini atau pertanyaan seperti ini, ya kita jawab aja, ready kak, misalkan kakak butuh berapa, kak butuh berapa banyak gitu kan. Ketika teman-teman menanyakan seperti ini, pasti dia akan jawab lagi, misalkan butuh 1 aja kak, mau nyoba dulu, misalkan gini ya, mau nyoba dulu. Nah terus dijawab jawab lagi ya, jawab laginya gini, oh boleh kak, boleh kak kakak, bertempat di mana gitu kan, atau alamat. Nah tanya seperti ini biar dia nanti menjawab, misalkan tanya di Demak kak, misalkan di Demak. Nah balas tanya lagi Demaknya mana, misalkan kan jawabnya Wedung. Nah setelah jawab ini teman-teman tinggal cari aja di aplikasi-aplikasi ongkir ya, ongkir, cek ongkir, teman-teman kasih tahu ongkirnya ya, dari misalkan kok dari Kudus sampai ke Demak Wedung tuh berapa ongkirnya, teman-teman harus cari tahu ya kan. Setelah teman-teman cari tahu ya, terus teman-teman nanya lagi, biasanya pakai ekspedisi apakah, misalkan tanya gini kan, dia jawab misalkan biasanya COD kak. Nah teman-teman tinggal nyari aja ya, nyari ekspedisi yang melayani COD, misalkan itu JNT, Shopee ya, Ninja, terus apa, terus ada lagi SAP atau apa gitu kan. Teman-teman harus nyari dan carikan ongkir yang paling termurah seperti itu, dan nanti jangan lupa kasih resinya. Itulah itu ya paham ya sampai di sini ya. Ya pada dasarnya penjual tuh mengarahkan percakapan, mengarahkan kemana ya, itu dari kalian sendiri mau mengarahkan customer kemana, mau ke arah closing atau ke arah gagal, ya itu dari teman-teman sendiri sebenarnya yang menentukan ya. Dan juga penentunya juga dari rezeki teman-teman juga ya. Jadi kita jangan sampai sombong kalau teknik ini itu benar-benar kita yang menguasai, itu enggak ya. Kadang kita lebih mudah, kadang juga kita lebih sulit gitu. Karena lebih mudahnya kita punya rumus nih seperti ini nih gitu kan. Kalau sulitnya ya kita konsisten aja gitu loh. Dan kalau emang customernya dia nggak pengen beli dan nggak pengen beli atau nggak benar-benar butuh ya, paling dia nggak balas chattingan teman-teman. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan dia yang pernah tertarik pada produk kita follow up dengan berapa hari sekali kita hubungi mereka, walaupun misalkan dia lewat messenger ya, kita balas saja messenger, kak gimana kabarnya atau seperti apa ya. Itu yang kita pelajari kemarin, teman-teman coba praktekkan lagi ya. Terus kita lanjut lagi ya. Terus gimana caranya agar si prospek yang sudah tanya-tanya dan ujung-ujungnya agar segera transfer sekarang ya. Jadi teman-teman harus tahu ya ini kan, memberikan pemahaman kenapa harus transfer sekarang kepada calon pembeli, biar nggak nanti-nanti itu wajib ya. Karena apa? Karena kalau kita nanti takutnya malah dia udah pindah ke toko lain atau malah nggak jadi beli gitu. Nah terus ada beberapa pertanyaan ya yang perlu Anda tanyakan kepada customer ya, yaitu pertanyaan seperti ini agar nanti dia benar-benar bisa mau closing ya. Satu, coba contoh aja ya. Misalkan sampai sini masih ada yang ditanyakan kak. Nah kalau dengan pertanyaan ini dia akan merasa oh cukup apa enggak. Misalkan kalau cukup, dia pasti juga akan oh ya aku butuh nih. Nah, dia jadi nanti akan transfer. Terus biasanya
Ini yang ketiga. Keempat. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, mau dikirim sekarang kak, terus mau dikirim ikut pengiriman hari ini kak, kan itu kan teman-teman harus tanyakan ya kepada mereka, biar mereka juga nanti mikir ya kalau dia harus segera transfer ya. Kalau misalkan kok dia nggak balas, cuma di-read aja nih ya, dalam waktu beberapa jam teman-teman kasih tahu pertanyaan lagi nih, kira mau ditransfer. Kira mau transfer apa kak? Saya selalu stand ya, seperti ini ya, paham ya. Nah, kita dipelajari atau dicatat nih ya, nanti buat rumus pertanyaan kepada calon customernya teman-teman sekalian. Buatlah customer tuh senyaman mungkin dengan kata-kata teman-teman ya, karena kata-kata itu ibaratnya itu pedang ya. Kalau pedangnya itu ibaratnya pedang itu landep dalam arti tajam ya, ya dia akan melibas habis ya, semua bisa gitu kan. Kalau tumpul seperti gak ada ilmunya, gak ada cara sendiri ya, yang nggak bisa pengaruh apa-apa, gagal ya gagal aja gitu kan. Kalau ini kita bisa menangani kegagalan itu ya, sedikit bisa menangani lah ya. Oke, ini tuh yang diperhatikan dari CSCS yang udah berpengalaman di bidang online shop atau di mana-mana. Ini salah satu rumus yang saya bocorkan di sini ya. Karena gagal closing terjadi karena penjualnya salah tanya atau salah memberikan jawaban ya. Kemudian saat berjualan selalu pegang prinsip value before money ya, kita kasih nilai lebih dulu ya, baru kita dapatkan uangnya, seperti itu. Kita kasih nilai lebihnya dari produk kita, apa yang kita kasih kepada mereka kita harus kasih nilai lebihnya, entah itu pelayanan atau barang, bonus, diskon dan lain-lain ya. Itu harus kita kasihkan kepada mereka agar mereka benar-benar tertarik kepada produk kita. Oke, mungkin dari Anda yang membaca ini ya, membaca ini ya, pernah merasakan setelah memberitahu tentang harga calon pembeli no respon lagi, kenapa begitu ya. Kadang ada yang nanya inbox cek terus, dan nanya cek harga. Nah, kalau misalkan gini ya, di komentar atau di apa, teman-teman inbox aja nggak apa-apa, nanti nanya dan teman-teman kasih tahu ya, jangan langsung kasih tahu harganya seperti ini. Misal contoh, kak cek harga, jawab, misalkan gini kan. Terus di inbox teman-teman jangan langsung harganya gini, jangan langsung gini ya, mereka langsung nggak respon lagi kalau nggak tertarik. Kalau tertarik mungkin dia langsung beli ya, terus dia akan lanjutkan chattingnya, tapi kalau enggak dia pasti berhenti di sini. Nah, jawabannya yang sesuai gimana aja itu gini ya. Nah, ini yang versi hardnya ya. Harganya 6k kak, pengiriman dari Kudus, harga relatif lebih murah kak, dan bisa bayar di tempat. Nah, dia nanti akan mikir lagi, oh bisa dibayar di tempat ya,
oke deh nyoba satu misalnya gitu, atau teman-teman bisa jawab ya yang lebih panjang lagi juga bisa dengan cara soft sellingnya seperti apa. Soft selling yaitu yang kemarin kita bahas juga ya, tentang gimana caranya melunakkan ya agar teknik closing itu berhasil ya. Jadi teman-teman pelajari lagi yang kemarin saya share tuh di part 1 sampai part 6 tuh, teman-teman coba pelajari lagi. Oke, kita lanjut lagi ya materinya. Ya, bisa jadi karena mereka yang enggak jadi beli ya, itu karena itu kurangnya pemahaman mereka tentang produk Anda, harganya, dan kurang jelasnya ya. Itu juga jadi nilai lebih. Dan oh iya, teman-teman bisa bikin landing page ya, landing page yang isinya itu mengenai produknya teman-teman ya, produknya teman-teman bikin. Dan ini ketika teman-teman inbox ya, nanti teman-teman bisa ngasih tahu ini harga, misalkan kan dia nanya harganya kak, cek harga misalkan kan gitu kan, teman-teman udah punya katalog harganya ya, dan ada di landing page ya. Jadi teman-teman nanti bisa arahkan seperti ini ya, harganya untuk model ini cuma 60k kak, jika kakak pengen model yang lain link di bawah. Oke, teman-teman kasih lihat ini ya, teman-teman bisa kasih apa tulisan seperti ini ya di inboxnya ya, agar nanti mereka juga kalau tertarik, oh ya pengen cari model yang lain gitu kan, dia bisa ngeklik link itu dan klik link di landing page itu. Nanti teman-teman bisa kasih lihat ya produknya, harganya, spesifikasinya, kelebihannya, terus teman-teman kasih value-nya banyak di situ. Nanti di situ ada apa actionnya ya, action biar dia bisa ngeklik nomor admin ya, nomor admin teman-teman, agar nanti dia bisa menghubungi teman-teman dan bisa melakukan penjualan atau transaksinya ya. Itu yang bisa saya share untuk pertemuan kali ini ya. Semoga ini bisa membuka hati teman-teman ya untuk bisa memanfaatkan ilmu ini, karena ilmu ini bagus sekali. Ini efeknya juga bagus ini ya. Teman-teman bisa copy ya. Ini nanti insya Allah saya akan copy paste di deskripsi ya. Nanti teman-teman nanti bisa membacanya lagi. Jadi teman-teman nanti ada buku panduannya, ada manualnya ya. Terima kasih. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Dan jika konten ini bermanfaat, silahkan untuk share ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian juga dapat manfaatnya dari konten dan dari channel ini. Oke, selamat beraktivitas lagi dan semoga lancar selalu usahanya, selalu praktek ya. Semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.